Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah transaksi elektronik dengan judul Implementasi Aplikasi e-payment CPNS Pay. Perkenalkan, saya Ambar Landara dengan NRP 15/2022-149. Saya Zahra saya dengan NRP 15/2021-131. Saya Risa Marcella dengan NRP 15/2022-172. Jadi, untuk aplikasi ini adalah platform e-commerce fashion yang dirancang untuk memberikan kemudahan dalam berbelanja produk fashion seperti pakaian, sepatu, dan aksesoris dengan berbagai kategori dan harga yang jelas. Pengguna dapat dengan mudah mencari dan membeli produk yang diinginkan kapan saja dan di mana saja. Proses pembayaran dilakukan dengan aman dan cepat melalui integrasi dengan Midtrans yang mendukung berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, dan lainnya. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan kemudahan bagi penjual untuk mengelola katalog produk, memproses pesanan, dan menerima pembayaran secara efisien. Aplikasi ini bertujuan untuk menjadi solusi praktis bagi konsumen dan membantu pertumbuhan bisnis fashion secara digital. Terus untuk alur kerja aplikasi ini, yang pertama itu registrasi dan login. Pengguna melakukan registrasi akun dan login ke dalam aplikasi e-commerce fashion. Terus pengguna memilih produk. Pengguna menjelajahi produk melalui kategori yang tersedia di website. Produk yang diinginkan dimasukkan ke dalam keranjang belanja. Terus check out dan pemilihan pembayaran. Pengguna melanjutkan ke proses check out setelah memastikan produk yang dipilih. Pada tahap ini, pengguna mengisi detail pengiriman dan memilih metode pembayaran, sistem back-end, menggunakan PHP dan MySQL. Akan memanggil API Midtrans untuk menghasilkan detail pembayaran berdasarkan total transaksi. Informasi pembayaran ditampilkan pada website sesuai metode yang dipilih pengguna. Terus proses pembayaran. Pengguna melakukan pembayaran menggunakan metode yang tersedia dari Midtrans seperti transfer bank, e-wallet, kartu kredit, dan metode lainnya. Setelah transaksi dilakukan, Midtrans memproses dan memverifikasi pembayaran pengguna. Terus yang kelima itu verifikasi pembayaran. Midtrans mengirimkan notifikasi status pembayaran ke website e-commerce. Jika pembayaran berhasil, status pesanan diubah menjadi lunas. Pengguna akan menerima konfirmasi pembayaran melalui halaman akun. Selanjutnya itu pengolahan pesanan. Penjual menerima notifikasi pesanan yang telah dibayar. Penjual kemudian memproses dan menyiapkan pengiriman produk sesuai pesanan pengguna. Dan yang terakhir itu pelacakan pesanan. Pengguna dapat melihat status pesanan dan riwayat pembelian melalui akun mereka. Status pengiriman akan diperbarui secara berkala hingga produk akan diterima oleh pengguna. Riset dan perencanaan. Studi tentang aplikasi e-commerce fashion melakukan analisis terhadap aplikasi e-commerce fashion populer seperti Zalora atau Shopee untuk memahami struktur dan fitur yang umum digunakan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa fitur utama yang penting meliputi kategori produk yang jelas, seperti pakaian, sepatu, aksesoris, terus fitur, filter dan pencarian, wishlist, keranjang belanja, pembayaran yang mudah dan aman. Terus studi tentang sistem checkout dan pembayaran. Menganalisis sistem checkout dari berbagai aplikasi e-commerce dan mendapat bahwa pengguna membutuhkan proses checkout sederhana dan cepat, pilihan metode pembayaran yang lengkap, notifikasi status pembayaran secara real time. Selanjutnya, studi tentang Midtrans. Melakukan studi dokumentasi dan demo integrasi Midtrans, terutama fitur Snap API dan Freeze. Ditemukan bahwa Midtrans dapat diintegrasikan langsung dengan Laravel menggunakan package resmi. Mendukung pembayaran seperti transfer bank, e-wallet, kayak GoPay, OVO, Dana, dan Kris. Transaksi dapat dipantau langsung dari dashboard Midtrans oleh penjual.
Terus kebutuhan pengguna, berdasarkan wawancara dan observasi sederhana terhadap calon pengguna, ditemukan bahwa sebagai berikut: konsumen dapat mencari produk berdasarkan kategori dan keyword, dapat menyimpan produk favorit, checkout dan pembayaran langsung via kris atau e-wallet, melihat riwayat pembelian sebelumnya, dan penjual dapat menginput produk seperti nama, harga, gambar, dan stok. Terus melihat pesanan yang masuk dan melacak status pembayaran melalui dashboard Midtrans. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zahra. Oke, jadi di sini ada pemilihan teknologi dan arsitekturnya. Jadi untuk di sini ada HTML yang dimana digunakan untuk membuat struktur dasar halaman web e-commerce-nya seperti halaman katalog produk, detail produk, formulir login, dan halaman checkout. CSS juga. Jadi di sini CSS untuk mengatur tampilan antar muka website agar terlihat menarik dan responsif di berbagai perangkat, termasuk pengaturan warna tema, ukuran font, layout produk, dan tampilan tombolnya. Lalu ada Bootstrap, yang dimana itu digunakan untuk mempercepat proses desain front end dengan komponen UI siap pakai seperti navbar, cart product, form checkout, dan grid layout yang responsif. Lalu di sini juga kita menggunakan VS Code ini untuk kode editornya yang utama selama proses pengembangan proyeknya, terus dilengkapi dengan ekstensi pendukung seperti Laravel Blade Snippets, Live Server, dan Git Integration untuk meningkatkan si produktivitas codingnya. Di sini juga memakai PHP. Jadi PHP ini digunain untuk sebagai bahasa pemrograman sisi servernya untuk menangani proses logika bisnis seperti pengelolaan data produk, proses checkout, dan integrasi dengan payment gateway atau biasa disebut Midtrans. Lalu ada Laravel juga. Jadi framework PHP yang digunain untuk mempercepat pengembangan back-end e-commerce, termasuk fitur routing, autentikasi pengguna, validasi input, dan ORM untuk mengakses database dengan lebih efisien. Lalu kita menggunakan Laragon yang dimana untuk sebagai local development-nya untuk menjalankan server PHP, database MySQL, dan aplikasi Laravel secara offline selama proses pengembangan. Lalu ada MySQL, jadi ini untuk sistem manajemen basis datanya yang untuk menyimpan informasi penting seperti data produk pengguna, transaksi, wishlist, dan riwayat pembeliannya. Lalu ini juga ada Midtrans, jadi Midtrans ini untuk layanan payment gateway untuk memproses pembayaran secara online. Midtrans mendukung berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, e-wallet, dan QRIS. Dalam proyek ini, Midtrans diintegrasikan dengan Laravel untuk memfasilitasi proses checkout dan pembayaran, terus serta menampilkan status transaksi secara real time tanpa harus merefresh halaman menggunakan teknik Ajax atau Fetch API. Di sini juga ada fitur utama dalam aplikasi e-payment-nya. Jadi yang pertama itu pencarian dan filter produk. Jadi pengguna dapat mencari produk berdasarkan nama, kategori, misalnya pakaian, sepatu, aksesoris, dan harga. Lalu yang kedua ada keranjang belanja. Jadi di sini produk yang dipilih dapat dimasukkan ke dalam keranjang sebelum melakukan checkout. Lalu ada checkout dan pembayaran online. Jadi mendukung metode Midtrans seperti Kris, transfer bank, GoPay, dan lainnya. Lalu ada akun pengguna juga. Jadi register, login, edit profil, dan logout untuk pengalaman personalisasi. Lalu di sini juga ada fitur untuk penjual atau si adminnya. Jadi yang pertama untuk memanajemen produknya. Jadi untuk tambah, ubah, dan hapus produk, termasuk nama, harga, stok, deskripsi, dan gambar. Lalu ada manajemen pesanan. Jadi itu untuk melihat daftar pesanan dari pengguna beserta status pembayaran. Lalu ada laporan penjualan yang dimana menampilkan data transaksi dan total penjualan yang masuk. Lalu ada integrasi Midtrans. Admin dapat melihat status pembayaran secara otomatis dari dashboard Midtrans. Manajemen gambar produk, upload untuk mengupload dan kelola gambar untuk menampilkan produk secara menarik.
Lalu di sini juga ada integrasi dengan sistem pembayarannya. Yang pertama menghubungkan aplikasi kita yang itu menggunakan Laravel dengan Mitrans sebagai payment gateway. Yang kedua, saat pengguna checkout, mereka bisa memilih metode pembayaran seperti transfer bank, kris, GoPay, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman pembayaran Mitrans. Lalu yang keempat ada setelah pembayaran selesai, status pembayaran otomatis kembali ke aplikasi Anda, misalnya sukses, pending, atau gagal. Dan yang terakhir ada aplikasi mencatat status tersebut di database dan menampilkan info ke pengguna dan admin. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu untuk keamanan aplikasi e-payment. Nah, untuk data keamanannya itu kita menggunakan enkripsi. Jadi ini tuh jadi semua password dan PIN yang dimasukkan oleh pengguna itu akan diganti dengan kode-kode yang unik gitu, menggunakan bcrypt dengan asal untuk mencegah pencurian data jika database itu bocor. Lalu ada verifikasi OTP saat checkout. Jadi sebelum melakukan pembayaran, jadi pengguna itu wajib memasukkan OTP yang dikirim ke email. Jadi OTP itu hanya berlaku satu kali dan dalam waktu terbatas, misalnya 5 menit. Nah, dan kami itu menggunakan waktunya itu selama 10 menit. Dan untuk memastikan transaksi dilakukan oleh pemilik akun. Nah, jadi gimana sih cara kerjanya itu? Yang pertama, untuk tujuannya, fitur OTP itu saat di checkout digunakan untuk meningkatkan keamanan transaksi. Jadi memastikan bahwa hanya pemilik akun yang sah yang dapat melakukan proses pembelian dan pembayaran. Nah, cara kerjanya itu, pengguna menekan tombol checkout setelah memilih produk dan mengisi data pengiriman. Lalu, sistem itu secara otomatis mengirim kode OTP 6 digit ke alamat email pengguna yang telah terdaftar. Lalu, pengguna itu harus memasukkan kode OTP-nya tersebut ke halaman verifikasi OTP dalam waktu tertentu, misalnya 10 menit. Nah, jika kode benar dan valid, checkout dilanjutkan ke halaman pembayaran Mitrans. Nah, jika kode salah atau waktu habis, checkout dibatalkan, pengguna diminta mengulangi proses. Nah, implementasi tekniknya itu menggunakan Laravel Mail untuk mengirim OTP ke email, lalu menyimpan OTP secara sementara di database atau session dengan batas waktu atau expired time, lalu menggunakan middleware untuk memastikan OTP valid sebelum proses checkout teruskan ke Mitrans. Lalu cara kerja enkripsi passwordnya itu yang pertama pengguna itu mendaftar atau melakukan login dengan menggunakan password. Nah, lalu aplikasi ini menggunakan algoritma hashing untuk mengenkripsi password sebelum disimpan ke database. Nah, hashing adalah prosesnya mengubah password dengan menjadi string acak yang tidak dapat dikembalikan ke bentuk asli. Nah, dengan cara ini meskipun seseorang memiliki akses ke database, mereka hanya akan melihat hash passwordnya, bukan password asli pengguna. Nah, setiap kali pengguna login, aplikasi ini akan membandingkan hash password yang dimasukkan dengan hash yang tersimpan di database. Jika keduanya cocok, maka login berhasil. Nah, untuk hak aksesnya itu, nah, melihat daftar produk, admin itu bisa, user bisa, lalu ada menambahkan produk baru, itu admin bisa, lalu user itu tidak bisa, dan mengedit atau menghapus produk, itu admin bisa, user tidak, lalu ada melihat detail produk, itu admin bisa, user bisa, lalu ada menambahkan produk ke keranjang, itu admin tidak bisa dan user itu bisa, melihat dan mengedit keranjang, admin tidak bisa, lalu user bisa, check out dan bayar, itu admin tidak bisa, user bisa, menerima OTP dan check out, admin tidak, user iya, lalu ada melihat status pembayaran, itu admin bisa, user bisa, lalu ada melihat semua transaksi pengguna, admin bisa, user tidak, melihat riwayat pembelian sendiri, itu admin tidak, user iya, lalu mengolah pembayaran masuk atau via Mitrans, admin iya, user tidak, melihat dashboard admin, itu untuk statistik, total penjualan, dan lain-lain, itu admin bisa, user bisa, lalu ada yang terakhir, mengelola akun pengguna, lihat dan menaktifkan itu, admin bisa, user tidak. Baik, di sini kami akan mendemonstrasikan proyek yang telah kami buat yang akan didemonstrasikan oleh Zahra. Oke, jadi di sini ini halaman untuk dashboard user maupun adminnya. Lalu di sini juga ada kayak shop collection, trending now, terus ada home, produk, ini untuk searching produknya, ini ada keranjang untuk nanti pembelian, lalu ada login, ada register. Di sini kita akan mencoba untuk register terlebih dahulu. Soalnya ini full name-nya namanya Ambar, lalu email address-nya Ambar,
gmail.com. Oh ya, untuk email sendiri untuk email itu kalau bisa kayak disarankan itu memakai email asli kayak yang ter apa ya itu oleh Google. Jadi biar nanti ketika ngirim kode OTP tuh masuk dia. Lalu di sini juga nomor telepon kayak bebas aja ya. Ini asal aja lah. Lalu di sini ada address di Bandung. Jalan Bandung. Lalu ini passwordnya misalnya Ambar 123 Ambar misalnya. Nih ini kita create account. Nah ini udah berhasil dia login. Misalnya pengen logout. Nah udah bisa berhasil juga. Lalu kita login lagi sebagai Ambar yang tadi. Ambar tuh yang Ambar tax password 123 Nah, kita misalnya coba untuk yang shop collection. Jadi langsung otomatis dia ke bagian yang fitur produk. Misalnya di sini kita pengen nge-kategori ini untuk yang moments doang. Terus harganya tuh misalnya dari yang low ke high misalnya. Kita filter is low. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada nih kayak misalnya kita sebagai contoh aja untuk meng-check out-nya. Nah, jadi ini tadi kan kita udah memfilter si produknya dan terbuka. Jadi ini untuk produk yang momen dari harganya apa ya kayak low ke high. Ini asalnya kan dari 225.000 sampai 670.000. Nah, sekarang kita misalnya tadi untuk pas mau nge-check out-nya. Jadi di sini kayak ini untuk ngeproses dulu check out-nya. Terus misalnya di sini kayak kita mau melengkapi atau masih catatan dari apa ya kayak kita untuk si kurirnya gitu loh. Sama kalau pengen alamatnya diperjelas lagi, terus nomor teleponnya barangkali salah bisa dibenarkan, lalu nama lengkapnya juga bisa dibenarkan lagi. Di sini sekarang kita coba untuk paymentnya melalui Mitrans. Oh iya di sini kita untuk pembayarannya memakai apa ya namanya tuh Mitrans simulator. Nah, Ambar apakah keluar OTP-nya? Ayo tunjukkan coba. 8321 4 6. Nah, ini untuk ke verifikasi. Jika dia berhasil, dia akan langsung masuk ke Mitrans. Di sini misalnya kita mencoba memakai virtual account dari misalnya BCA ya. Lalu copy, lalu masukkan ke Mitrans. Kita cari di sini yang virtual account BCA. Lalu di sini juga ada untuk memasukkannya. Lalu kita coba nih bayar. Nah, lalu di sini kan udah ini ya kayak muncul namanya kayak gitunya sama total harganya. Lalu kita pay. Nah, ini udah sukses. Lalu kita balik lagi ke tadi. Terus kita refresh cek statusnya. Nah, sudah berhasil. Nah, kita di sini udah apa ya? Muncul apa orderannya yang tadi udah di check out sama kita. Di sini juga kita bisa melihat kalau orderannya itu yang tadi sudah di itu ini. Tapi di sini dia belum muncul kayak pesanan diterima ataupun lagi diantar atau apa karena di yang adminnya kita belum dilakukannya. Ini sebagai admin. Nah, ini untuk dashboard admin tersendiri. Jadi kayak misalnya tadi yang total itu masuk ke dalam saldo, terus
orderan juga di sini ada. Di sini ada pending, processing, complete, terus ada produk, ada customer. Lalu di sini juga ada kategori yang dimana kita bisa menambahkan kategori tersendiri, kayak misalnya kita nambahin kategori name, deskripsinya, lalu di save nanti. Di sini juga ada products yang dimana kita menambahkan kayak produk-produk yang akan kita pakainya, kayak misalnya nambahin kategorinya, misalnya masukinnya tadi kayak dari women's, men's atau apapun itu. Lalu di sini masukkan produk name-nya, deskripsi, harga, sama memasukkan gambarnya. Lalu nanti di save. Nah, ini untuk order yang tadi yang Ambar itu. Ambar mencobakan tadi yang ini yang bank transfer, kita bisa melihat actionnya. Di sini order status yang dari Ambar tuh masih paid. Nah, kita bisa edit agar dia jadi processing atau cancel. Di sini kita proses aja, terus update status. Lalu nanti juga yang di Ambarnya itu terupdate. Lalu di sini kita ini lagi sipet. Misalnya resinya 1, 2, 3, 4, 5 aja gitu. Terus update. Nah, masih di sini karena dia masih ini. Nah, tadi kan masih baru itu, sekarang udah diterima. Nah, kalau dia udah sukses, dia akan masuk ke dalam order history. Nah, yang tadi ini. Yang ambar tuh yang 265. Nah, Jalan Bandung, shipping address, partisinya 1, nomor resident segini. Terus di sini ada status juga, ada delivery. Lalu di sini ada user, kayak manajemen usernya. Lalu kita logout, kita lihat lagi untuk yang dari Ambar. Nah, kita lihat lagi di orderan yang Ambar tadi. Nah, ini statusnya udah berubah, diterima. Karena tadi mah belum. Nah, ini tadi mah belum diterima. Di sini juga misalnya shop ini udah sampai situ, misalnya kita pencet yang trending juga masuk ke yang sini. Nah, segitu aja paling dari kami untuk demo programnya. Di sini kita masih menggunakan Mitran Simulator untuk pembayarannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.